Saya, Kuncoro Hadiwibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Universitas Pancasakti Tegal, sekaligus guru PPKN di SMK Negeri 1 Jamblang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, anak-anak sudah siap ya ngikutin pelajaran hari ini ya? Pelajaran apa hari ini? PKN, oke. Ini udah pada sarapan belum? Sudah sarapan? Sebelum dimulai, silakan dicek barangkali ada buku, handphone yang belum disiapkan, silakan disiapkan dulu. KM, Pipai, pimpin buat berdoa dulu. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bacaan hati, mulai. Baca dalam hati, selesai. Duduk istirahat, tempat istirahat. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Bapak cek dulu ya. Bapak absen dulu. Aditya? Arif? Arya? Sinta? Wahidin? Wawan? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme juga rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk nyanyi sama-sama. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Pelajaran PPKN minggu kemarin, ada yang masih ingat? Minggu kemarin udah lupa. Ingat, masih ingat pelajaran apa kemarin? Ya, hak asasi manusia ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang hak asasi manusia, apa itu hak asasi manusia, apa itu kewajiban asasi manusia, bagaimana cara menjalankan hak asasi manusia, Ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Ini kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghargai perilaku santun dan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya menjelaskan hakikat demokrasi, kemudian menguraikan klasifikasi demokrasi, selanjutnya menyajikan hasil analisis penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir adalah menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan pembelajarannya ya pada pertemuan kali ini. Satu buah gambar, silahkan diamati. Ini gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba kalian amati dulu itu gambar apa. Ada yang bisa memberitahu ke Bapak apa yang ada di gambar tersebut? Coba kata Siva. Pemungutan suara pemilu 2019. Bagus Siva. Yang lain ada lagi? Boleh? Rama? Pencoblosan apa itu? Pemilu ya? Oke. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan bahwa ini
demokrasi itu seperti ini. Ini contoh dari demokrasi, penerapan demokrasi seperti ini. Nanti di dalam materi ini, sebentar Bapak jelaskan dulu. Di dalam materi ini, materi demokrasi ini, di pertemuan kali ini, nanti Bapak akan memberikan, akan menilai kamu di 3 aspek. Ya, yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nanti akan ada ujian gitu loh. Di dalam kelompok nanti Bapak akan lihat keaktifan kamu di dalam kelompok, bagaimana kamu nanti berdiskusi di dalam kelompok, juga nanti presentasi di depan. Ya, nanti akan Bapak nilai presentasinya seperti apa, terus nanti tanya jawabnya seperti apa, terus hasil dari tadi diskusinya nanti akan Bapak nilai juga. Bapak sudah share LKPD ke WA group yang lab worksheet tuh. Ada? Boleh dibuka silahkan. Sudah bisa dibuka? Nah, di situ ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar apa? Musyawarah di kelas. Oke, itu bagian dari demokrasi juga tadi ya. Dan yang kedua gambar apa lagi? Musyawarah di rumah, di dalam keluarga ya. Itu juga bagian dari demokrasi. Yang tadi demokrasi di sekolah, yang selanjutnya adalah demokrasi di rumah. Gampang kok itu, tinggal pendapat kamu tentang gambar tersebut. Silakan diisi langsung di situ di lab worksheet-nya, diketik saja di situ langsung. Itu bisa langsung kalian ketik di situ sesuai dengan apa yang kalian amati dari 2 gambar tentang bermusyawarah tadi. Ada Arya? Ya. Yang gambar pertama adalah musyawarah di kelas, yang mana musyawarah tersebut dilakukan di kelas dengan teman-teman kita dan merupakan musyawarah sekolah. Dan yang kedua adalah musyawarah di rumah yang dilakukan dengan anggota keluarga kita dan membahasnya tentang keluarga apapun itu yang berhubungan dengan kita. Masih semangat? Masih ya? Masih semangat? Oke, untuk lebih bikin kamu semangat lagi, sekarang kita bikin kelompok. Ya, kita bikin kelompok. Bapak sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 Arya, Dias, Eca, Rama, Revalina. Itu kelompok 1. Diingat-ingat. Kelompok 2 Siva, Fauziah, Muhammad Rifai, Risma, Wahidin. Ingat ya. Kelompok 3 Romadoni, Nuro Aedi, Muhammad Dirli, Rizka Satrio. Kemudian kelompok 4 Aditya, Ari Prasongko, Rike, Sinta Fatmawati, dan Wawan. Ingat nggak? Ingat ya. Silakan duduk berkelompok. Sok silakan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2? Hadir Pak. 2. Kelompok 3? 3. Oke, sesuai perintah tadi. Kelompok 4 ya? Oke. Sekarang dibuka LKPD-nya yang di lab worksheet tadi nih, yang gambarnya contohnya ada di sini. Kemudian silahkan kalian cari demokrasi itu pengertiannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada 4 demokrasi ya yang tadi dilaksanakan di Indonesia. Kemudian di paling bawah, demokrasi mana yang cocok diterapkan di Indonesia dari hasil diskusi tadi. Bisa dipahami? Ya. Ada yang mau bertanya? Cukup ya, sudah mengerti ya. Kalau misalnya ada masalah, ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan hubungi Bapak. Angkat tangan kamu, nanti Bapak keliling juga ke situ. Oke? Kamu bisa cari informasi itu dari manapun. Dari HP boleh, dari buku boleh, dari manapun. Oke? Siap?
satu. Dan langsung aja. Langsung. Oke, yang pertama demokrasi liberal. Definisinya, demokrasi liberal ialah sistem politik yang meyakini independensi individu. Secara umum, demokrasi liberal ialah salah satu sifat sistem. 2. Demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin ialah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah sebuah terlokal, yaitu suatu pemerintah demokrasi dengan peningkatan autokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkebahagiaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelebihan era demokrasi Pancasila, era reformasi, kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan, walaupun masih banyak kendala. Demokrasi yang begitu terbuka, proses ekonomi yang begitu terbuka dalam beberapa sektor ekonomi seperti yang dikuasai Tony Soeharto. Menurut kelompok kalian, apakah yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat dalam menyikapi kebebasan di masyarakat yang terlalu tinggi pada saat demokrasi era reformasi seperti saat sekarang ini? Menurut kelompok kami adalah bagaimana kita sebagai masyarakat harus lebih bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, agar kita tahu batasan-batasan dari demokrasi itu sendiri. Walaupun demokrasi artinya kekuasaan rakyat, tapi tetap dan batasan yang harus diterapkan agar penerapan demokrasi tidak terbablasan. Ada refleksi pembelajaran yang nanti bisa kalian isi di kertas masing-masing ya. Saya kasih di buku masing-masing maksud saya. Ya, silakan dibuka bukunya, disiapkan pulpennya, diisi 3 pertanyaan ini dalam waktu 2 menit saja. Cukup ya 2 menit ya. Kesimpulannya apa jadi dari materi ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan selama pembelajaran ini, angkat tangan. Iya, Ferdi boleh. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga bermakna kekuasaan ada di tangan rakyat, dengan ciri-ciri pemerintah menjalankan kehendak rakyat, adanya pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab pemerintah ke rakyat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, KM. Menurut saya kesimpulannya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, rakyatan yang dikenal oleh hikmat kemanusiaan dalam permasalahan dan keterwakilan. Sementara sejak Indonesia merdeka ada 4 demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Itu dari saya, Pak. Nanti mungkin minggu depan adalah Bapak akan menjelaskan tentang membangun kehidupan yang demokratis. Ya, bagaimana kamu bisa membangun kehidupan yang demokratis di kehidupan sehari-hari, di masyarakat, di sekolah, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu bersama-sama. Oke, pertemuan kali ini dicukupkan untuk hari ini. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap gerak mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Bacalah hati, mulai. Bacaan hati selesai. Duduk istirahat, tempat gerak. Bapak pamit dari kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.